Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara abda wa anzal junda wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqaz zaman wa faddala ba'dahu ala ba'di wa khassa ba'du suhuri wal ayyami wal yali bil mazaya wal fadaila yu'adzamu fiha ajru wal hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh adda'i biqauli wa fi'lihi ila rasad. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi hudayil unami fil anha'i bilad. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala bi fi'lil ta'at. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil karim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi rasa nikmat, kita masih diberi rasa sehat sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan salat Idul Adha dan bisa datang dengan nikmat yang sangat luar biasa di Masjid Dusun Bangsri, Desa Kedung Asri ini. Hari Raya Kurban atau biasa disebut dengan Idul Adha kita peringati tiap tahun, tak bisa terlepas dari kisah Nabi Ibrahim sebagaimana terekam dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai 111. Meskipun praktek kurban sebenarnya sudah dilaksanakan putra Nabi Adam, yakni Qabil dan Habil. Diceritakan bahwa kurban yang diterima adalah kurban Habil, bukan Qabil. Itu pun bukan daging, bukan darah yang Allah terima, namun ketulusan hati dan ketakwaan dari si pemberi kurban. Lan yanalallahu luhuhuma wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Al-Hajj 37. Kendati sejarah kurban sudah berlangsung sejak generasi pertama manusia, namun syariat ibadah kurban dimulai dari cerita perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala sang bapak dan anak pasrah kepada ketentuan Allah, Ibrahim pun membawa anaknya ke suatu tumpukan pasir. Lalu Ibrahim membaringkan Ismail dengan posisi pelipis di atas tanah dan siap disembelih. Jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Atas kehendak Allah, drama penyembelihan anak manusia itu batal dilaksanakan. Allah berfirman dalam ayat berikut, inna hadza lahul bala'ul mubin wa fadainahu bidhil adim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun alal Ibrahim kadzalika najzihil muhsinin innahu minal ibadinal mu'minin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah
kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Untuk menyembelih anak kesayangannya Ismail alaihissalam, seorang anak yang ia idam-idamkan bertahun-tahun, karena istrinya sekian lama tidak bisa memberikan anak. Dalam surat As-Saffat dijelaskan bahwa semula Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Allah lalu memberi kabar gembira dengan anugerah kelahiran seorang anak yang amat cerdas dan sabar. Hanya saja ketika anak itu menginjak dewasa, Nabi Ibrahim diuji dengan sebuah mimpi. Ia berkata, wahai anakku, dalam tidur aku bermimpi berupa wahyu dari Allah yang meminta aku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Ismail pun menjawab. Anak yang soleh itu menjawab, wahai bapakku, laksanakanlah perintah Tuhanmu. Insya Allah kamu akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Ibadah kurban tahunan yang umat Islam laksanakan adalah bentuk iktibar atau pengembalian pelajaran dari kisah tersebut. Setidaknya ada 3 pesan yang bisa kita tarik dari kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, serta ritual penyembelihan hewan kurban secara umum. Maka dari itu, mungkin melalui mimbar khotib ini ada 3 pelajaran yang perlu khotib sampaikan, supaya dalam zaman-zaman yang modern ini, dengan zaman-zaman yang sekarang ini biasanya sangat salah kaprah dalam menentukan atau berniat untuk kurban. Salah satunya, ada yang berniat kurban hanya saja untuk pamer tetangga, pamer saudara, pamer orang-orang. Maka dari itulah tidak diperkenankan bila berkurban hanya berniat seperti itu. Pelajaran yang pertama tentang totalitas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim yang mendapat julukan kekasih Allah mendapat ujian berat pada saat bahagianya meluap-luap dengan kehadiran sang buah hati di rumah tangganya. Lewat perintah menyembelih Ismail, Allah seolah hendak mengingatkan Nabi Ibrahim bahwa anak hanyalah titipan. Anak betapapun mahalnya kita menilai, tak boleh melengahkan kita bahwa hanya Allah lah tujuan akhir dan rasa cinta dan ketaatan. Nabi Ibrahim lulus dari ujian ini. Ia membuktikan bahwa dirinya sanggup mengalahkan egonya untuk tujuan mempertahankan nilai-nilai ilahi. Dengan penuh ketulusan, Nabi Ibrahim menapaki jalan pendekatan diri kepada Allah sebagaimana kurban, yakni pendekatan diri. Dalam hal ini, pelajaran yang pertama, niat berkurban adalah mendekatkan diri pada Allah, yang mana telah dikisahkan Nabi Ibrahim yang bertahun-tahun sangat mengidam-idamkan seorang anak sebagai buah hati di rumah tangganya, meminta kepada Allah, bersujud kepada Allah. Tetapi pada saat dikaruniai anak yang sangat cerdas, anak yang sangat soleh, Nabi Ibrahim bermimpi bahwasanya sembelihlah Ismail. Sebagai taatnya Nabi Ibrahim, maka dilaksanakanlah. Coba kita bayangkan seandainya kita yang ada di posisi Nabi Ibrahim, kita menginginkan seorang anak hadir dalam rumah tangga kita, lalu Allah memberi anak dan tiba-tiba kita mimpi disuruh menyembelihnya, maka saya yakin tidak akan bisa melaksanakan, tidak bisa berpikir seperti itu. Maka dari itu, dalam kurban ini pendekatan diri. Pelajaran yang pertama itu tadi mendekatkan diri. Sementara Nabi Ismail meski usianya masih belia, mampu membuktikan diri sebagai anak yang berbakti dan penuh kepada perintah Tuhannya. Yang menarik, ayahnya menyampaikan perintah tersebut dengan memohon pendapatnya terlebih dahulu. Di sini juga
terdapat sebuah pelajaran. Kita apabila mungkin memberi contoh, memerintahkan anak-anak kita, marilah kita tata bahasa kita dengan baik. Marilah kita tata kosakata kita dengan baik. Jangan membentak-bentak, jangan pun mengancam-ngancam. Tetapi kenyataannya pada zaman-zaman sekarang sering dibumbui dengan kata awas. Awas kalau kamu begitu, awas kalau kamu begitu. Nah, maka dari itu anak akan merekam kalimat-kalimat kata orang tua, sehingga jangan salahkan. Bila mana kita nanti sudah tua, anak kita akan berbalik, awas, awas. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka dari itu ini dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Sebelum dia menyembelih atau meminta menyembelih Ismail, Nabi Ibrahim berkata dengan sopan, berkata dengan halus, dan meminta pendapatnya dengan tutur kata yang halus, tanpa unsur paksaan atau dasar kesalehan dan kesabaran yang ia miliki. Ia pun memenuhi panggilan Tuhannya. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Sedangkan pelajaran yang kedua adalah tentang kemuliaan manusia. Dalam kisah itu di satu sisi kita diingatkan untuk jangan menganggap mahal suatu bila itu untuk mempertahankan nilai-nilai keutuhan. Namun di sisi lain kita juga dihimbau untuk tidak meremehkan nyawa dan darah manusia. Penggantian Nabi Ismail dengan domba besar adalah pesan nyata bahwa pengorbanan dalam bentuk tubuh manusia, sebagaimana yang berlangsung dalam tradisi sejumlah kelompok pada zaman dahulu, adalah yang diharamkan. Manusia dengan manusia lain sesungguhnya adalah saudara. Mereka dilahirkan dari satu bapak, yakni Nabi Adam alaihissalam. Seluruh manusia ibarat satu tubuh yang diciptakan Allah dalam kemuliaan. Karena itu, membunuh atau menyakiti satu manusia ibarat membunuh manusia atau menyakiti manusia secara keseluruhan. Larangan mengorbankan manusia sebetulnya penegasan kembali tentang luhurnya kemanusiaan di mata Islam, dan karenanya mesti dijamin hak-haknya. Untuk pelajaran yang kedua ini sangat jelas bahwasanya sesama manusia adalah saudara. Maka dari itu, marilah kita perbaiki sifat-sifat kita. Marilah kita perbaiki hubungan-hubungan kita. Walaupun tidak saudara kandung, ada tetangga kanan kiri, itu adalah saudara kita. Maka perbaikilah hubungan kita dengan tetangga. Maka perbaiki kita hubungan kita dengan saudara kandung kita. Perbaiki dengan saudara-saudara yang lain sesama Islam, sesama negara Republik Kesatuan Indonesia. Sering kita lihat pada zaman-zaman sekarang ini, ada sesama tetangga tidak bertegur sapa, sesama tetangga tidak saling bicara, apalagi sesama saudara kandung. Mungkin karena adanya perselisihan, baik itu pendapat, baik itu harta benda, maupun mungkin adalah warisan, sehingga menjadi sangat jauh antara saudara kandung. Maka mungkin di momen pada saat Idul Adha ini, marilah kita perbaiki sebagai contoh pelajaran yang kedua ini. Karena manusia adalah saudara, apalagi saudara kandung, maka marilah kita perbaiki hubungan kita dengan saudara kandung kita. Marilah perbaiki hubungan kita dengan tetangga kita, lebih-lebih tetangga kita, yang mana tetangga paling dekat dengan kita. Seandainya ada apa-apa, mungkin tetanggalah yang lebih dahulu akan menolong kita. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil adalah tentang hakikat pengorbanan. Sedekah daging hewan kurban hanyalah simbol dari makna kurban. Sejatinya sangat luas. Daging dibagi-bagi itu hanyalah sebuah simbol, tetapi makna kurban sangat luas dan sangat lebar sekali, meliputi pengorbanan dalam wujud harta benda, tenaga, pikiran, waktu, dan lain sebagainya. Pengorbanan merupakan manifestasi dari kesadaran kita sebagai makhluk sosial. Bayangkan bila masing-masing manusia sekedar memenuhi ego dan kebutuhan sendiri tanpa peduli dengan kebutuhan orang lain. Alangkah kacaunya negeri ini, alangkah kacaunya kehidupan di dunia ini. Orang mesti mengorbankan sedikit waktunya, misalkan
untuk mengantri dalam sebuah loket penjualan tiket, seandainya tidak mau melawan egonya, pasti akan menjadi perkelahian, pasti akan menjadi saling olok-olokan. Tetapi kalau kita mengorbankan ego kita, pasti akan mau mengantri. Bersedia menghentikan sejenak kendaraannya saat lampu merah lalu lintas menyala. Seandainya kita tidak bisa melawan ego kita, ada lampu merah yang menyala, kita terus berjalan, maka akan menjadi sebuah kecelakaan dan lain sebagainya. Sebab keserakahan hanya layak dimiliki para binatang. Disinilah perlunya kita menyembelih ego kebinatangan kita untuk menggapai kedekatan kepada Allah. Karena esensi kurban adalah solidaritas sesama dan ketulusan murni untuk mengharap keridhaan Allah. Maka dari itu, sekali lagi, apa yang ada dalam sifat-sifat hewan yang jelek, marilah kita sembelih yang ada di diri kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawati innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh. Ad-da'i ila ridwani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullah fima amara wa antahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amri. Bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qutsihi. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatim muqarrabin wa Allahumma ala khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dalam khutbah yang kedua ini, marilah kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya Engkaulah yang bisa mengabulkan doa kami ya Allah. Ya Allah, berilah kesehatan kepada kami, berilah kemakmuran kepada kami semua masyarakat dusun Bang Sri Desa Gedong Asri ya Allah. Berilah ketentraman ya Allah, berilah kesehatan ya Allah, berilah semua keluarga sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Berilah anak-anak yang soleh-solehah ya Allah. Ya Allah, berilah kami umur panjang ya Allah. Berikan kami rezeki yang barokah ya Allah, yang semuanya nanti kami gunakan untuk ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, berilah keselamatan kepada semua orang-orang Islam yang ada di dunia ini ya Allah. Ya Allah, berilah kepada keselamatan saudara-saudara kami yang ada sekarang di Mekah ini ya Allah, yang melaksanakan jamaah, yang melaksanakan ibadah haji ya Allah. Mudah-mudahan mendapatkan ibadah yang mabrur ya Allah, dan bisa kembali ke tanah air ya Allah, berkumpul dengan sanak familinya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.